Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk sedulur semua. Nah, ini Mbah No kedatangan tamu. Katanya dari Jombang, katanya gitu. Ya nggak tahu kenapa kok bisa nyasar ke Kediri terus ke rumah Mbah No. Ya semoga Mbah No bisa menjawab pertanyaannya. Mbak siapa? Mbak Rani dari Jombang. Nah ya, Mbak Rani dari Jombang ya. Semoga saya dapat menjawab dari pertanyaannya Mbak Rani. Nah ini Mbak Rani ini monggo apa yang mau dipertanyakan. Kalau Mbak No bisa jawab ya saya akan jawab. Assalamualaikum Mbak No. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Ya alhamdulillah baik. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya Mbak ya? Oh iya, monggo. Bagaimana? Ini loh, kemarin kan saya habis jalan-jalan dari Blitar. Ya. Terus kok kepikiran pengen mampir sowan datang rumah Mbah No Keramat. Nggih, Mbah No Keramat. Terus nggih ada sedikit pertanyaan. Kok menawi bisa menambah ilmu. Iya, nggak untuk saya apa-apa. sendiri dan untuk saling mengenal Mbah No. Ya makasih ya perhatiannya mau sowan ke rumahnya Mbah No. Ya ala kadarnya lah rumahnya. Tapi nggak takut kan ada pusaka-pusaka di belakang Mbah No? Oh enggak, malah malah jadi penasaran gitu loh. Tapi nggak penasaran dengan hatinya Mbah No? Enggak. Oke, lah ini mau bertanya apa? Kita fokus lagi kembali ke pertanyaan. Gini loh Mbah No. Agak keras sedikit lah Kak, supaya masuk ke HP. Oh iya. Assalamualaikum untuk semua pendengar deh. Waalaikumsalam. Ini loh, saya mau mempertanyakan. Sebenarnya apa sih pendapat Mbah No tentang istilah sedulur papat limo pancer niku? Wah, pertanyaan berat juga ini. Ya, kalau pendapat Mbah No ya Mbak ya. Nah, pendapat Mbah No itu tentang Jawa ini kan, kalau di Jawa itu kan juga digambarkan di wayang juga. Kalau istilah Jawa ya, dari istilah Jawa itu kan dari wayang. Kita mengambilnya dari wayang. Kalau dari wayang itu kan Punokawan. Gitu ya Mbak ya. Iya. Kalau dari wayang kan Punokawan. Nah, Punokawan itu juga disebut Semar, Petro, Gareng, Bagong. Jadi empat. Jadi Semar, Petro, Gareng, Bagong. Nah, ini pun disebut sedulur kita. Nah, sedulur kita 4, 5 pancer gitu. Nah, ada lagi yang menyebutnya orang awam itu adalah keblat papat, limo tengah. Begitu penjelasan Mbah No. Jadi seperti itu. Kalau makrifat itu ada lagi juga, beda juga. Jadi kita versinya itu beda-beda Mbak, tergantung kepercayaan kita belajar begitu. Jadi kita tidak bisa mengakui bahwa pendapat kita itu pasti yang benar, itu tidak bisa, karena ya itulah bermacam-macam orang. Jadi kalau istilah Jawa seperti itu lah. Kalau ada lagi yang menyebutkan malaikat juga ada. Jadi kalau malaikat itu saya tidak bisa menyebutkan karena bertentangan nanti. Jadi kita berbicara tentang yang umum saja.
Jadi begitu. Oke Mbak Jajal, coba lanjut pertanyaannya lagi, ada nggak? Berarti itu macam-macam ya Mbak ya? Macam-macam. Itu. Ini Mbak, pertanyaan selanjutnya. Apakah mungkin Mbak kita bisa melihatnya? Kalau melihatnya itu secara dohir itu juga, monggo Kinara. Nah ini ada tamu lagi. Gak apa-apa, lanjut Mbak pertanyaannya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Apakah mungkin kita bisa melihatnya? Kalau melihatnya secara dohir, saya ulangi lagi ya, buat sedulur kabeh juga supaya paham. Nah, kalau melihatnya sedulur papat itu secara dohir itu kayaknya itu tidak mungkin. Kalau orang awam itu melihatnya secara langsung itu tidak mungkin. Karena apa? Karena itu adalah sanepo, adalah sanepan. Semua itu di dalam diri kita sendiri sebetulnya. Nah, di dalam diri kita sendiri itu kalau orang yang sudah makrifat itu melihatnya, menyebutnya adalah alwamah, supiyah, mukminah, amarah. Ya, itu juga sedulur papat. Secara orang awam menyebutnya seperti itu. Dari orang awam yang pembelajarannya tentang makrifat. Seperti itu ya Mbak ya. Jadi kita harus juga menghargai pendapat orang lain gitu. Karena orang Jawa itu ada Jawa bahasa lainnya persamaan adalah ngerti. Jadi begitu. Jadi orang ngerti itu saling memahami satu sama lain. Jadi tidak ada orang Jawa atau wong Jawa itu berdebat, itu tidak ada. Begitu. Karena semua itu saling mengerti. Jadi itu adalah di diri kita masing-masing gitu. Jadi semua itu di dalam diri kita. Nah, itu kalau ditemui secara mata yang dohir atau kasat mata, yang penting tidak kasat mata gitu. Jadi sulit untuk menjelaskan sebetulnya, karena kalau kita di tingkatan syariat itu sulit untuk menjelaskan. Jadi kita harus paham rasa itu. Untuk mengetahuinya sebetulnya bisa, tapi kita harus paham rasa dulu. Paham rasa, nanti kita neng. Nah, kalau orang dulu bilang neng no cipto. Nah, kita yuk diam memahami rasa lah, nanti kita akan selanjutnya akan bisa melihat siapakah sedulur papat ini, nanti bisa ketemu gitu, bisa mengerti tentang sedulur papat. Nah, pancernya itu juga banyak versi juga gitu loh, banyak versi juga. Jadi kalau pancernya itu sebetulnya di dalam diri kita, hubungan kita dengan Allah. Tuh, kalau pendapat Mbah No seperti itu ya Mbak ya. Coba kalau penjelasan atau pertanyaan yang lain ada enggak? Ini ada pertanyaan lagi. Maaf ya Mbah No, banyak pertanyaan. Ya enggak apa-apa. Ya kalau bisa saya jawab ya saya jawab. Menurut Mbah No, siapakah mereka itu? Nah, kalau siapakah mereka itu kita harus paham rasa dulu gitu loh. Kembali lagi kita harus paham rasa dulu. Untuk mengetahuinya itu tidak semudah yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Karena di dalil pun, di hadis pun, nah, itu penjelasannya saya kira kok belum ada. Nah, bagaimana kita cara mengetahuinya? Pertanyaan yang bagus. Nah, mengetahuinya atau melihatnya kan? Iya. Nah, kita harus meditasi atau tafakur gitu.
Nah, itu kita nanti akan bisa melihatnya. Nah, sebenarnya dia adalah nafsu kita. Gitu. Nafsu kita saat kita makan, saat kita mencium bau atau mukmuinah. Nah, kalau kita makan alwama, kita melihat itarasopia, itu kita mendengar amarah. Jadi sedulur papat disitulah letaknya. Itu cuma sanepo. Makanya dari dulu banyak orang yang bilang bisa menutup lubang 9 atau bolongan songo gitu. Nah, nanti sebetulnya adalah itu nafsu kita. Sedulur papat itu adalah nafsu kita. Gitu loh. Kalau penjelasan Mbah Ano seperti itu. Nafsu kita, makanya kita diadakan puasa. Di Jawa pun ada puasa, terus di agama Islam pun ada puasa. Nah, itu untuk apa? Untuk merantai atau membelenggu nafsu tadi. Jadi sedulur papat tadi sebetulnya adalah nafsu kita. Jadi nanti kalau kita bisa tafakur, bisa meditasi, kita bisa mengetahui sesosok nafsu itu wujudnya apa itu. Tapi tadi terus sebetulnya kayak kayak pewayangan Semar, Petruk, Gareng, Bagong tadi, itu juga sanepo. Itu pun sifatnya beda-beda itu loh. Sebetulnya itu ada 7 Mbak ya, tapi yang 3 itu tidak bisa menyebutkan. Belum waktunya Mbaknya belajar kan begitu. Mbaknya mengetahui belum waktunya, karena itu khusus atau khususon. Kalau sudah mengenali dirinya, mengenali nafsunya, itu nanti akan terbuka sendiri yang ketiga. Tiga orang tadi gitu. Jadi kalau kita bisa membelenggu atau menahan nafsu, insya Allah kita bisa mengetahui siapa sedulur papat limo pancer itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada enggak? Ini pertanyaan terakhir Mbak Nom. Ya. Apakah mungkin di setiap makhluk Allah itu ada? Ada. Kalau jawaban Mbak Nom ada. Tapi ada yang tidak sempurna. Itu. Yang 4 ada, tapi yang 3 tidak ada. Karena makhluk dari makhluknya Allah, semua makhluk Allah itu cuma manusia yang sempurna gitu. Karena dia apa? Sedulurnya sebetulnya adalah 7 gitu. Makanya dibilang makhluk Allah yang paling sempurna gitu. Tapi kalau hewan itu cuma 4 sedulurnya. Pohon-pohonan atau wit-witan itu cuma 2 gitu. Jadi semua makhluk Allah itu punya sedulur, tapi kesempurnaannya itu berbeda-beda. Makanya banyak orang bilang dari semua makhluknya Allah itu manusialah yang paling sempurna. Bukan diri kita yang merasa paling sempurna loh Mbak ya. Gitu. Jadi semua makhluk Allah itu manusialah yang paling sempurna. Tuh, karena hewan itu mempunyai 4 sedulur, berarti kan belum sempurna. Dia cuma mempunyai alwamah, supiyah, mukmuinah, amarah. Yang 3 ini tidak punya. Gitu loh. Karena 3 ini nanti kalau kita sudah tahu, kita bisa menjadi tauhid. Gitu loh. 3 nanti kalau sudah tahu, nah itu bisa membimbing kita ke hakikat makrifat. Jadi gitu. Itulah bisa dianggap manusia yang sebenarnya.
Nah, di situ ada yang ditulis surat Anas. Nah, pemahamannya seperti itu. Nah, di surat Anas pun ya juga kalau ingin menjadi sempurna, manusia sempurna harus memahami. Itu. Kalau cuma memiliki atau mengenali 4 sifat atau 4 sedulur, itu yang kurang pas. Karena 4 ini hanya kalau tumbuh-tumbuhan itu mempunyai 2 sifat. Itu. Jadi bagaimana? Sudah cukup Saya apa rasa belum? sudah cukup Mbak No. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk pendengar semuanya. Iya, jadi seperti itulah penyampaian Mbah No dan pengertian Mbah No seperti itu. Tapi kalau ada kekeliruan dan ada kesalahan dalam kata-kata Mbah No, saya pun juga minta maaf ya Mbak ya. Iya, saya juga minta maaf. Nah, jadi buat sedulur kabeh yang menonton videonya Mbah No, itu saya minta maaf sebesar-besarnya karena dalam makhluknya Allah adalah manusia, itu kesempurnaan paling sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa subscribe and like, boleh komen asal sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.